Inilah kumpulan kisah-kisah Islami yang layak buat kita simak. Yang pertama, kisah tentang asal-usul iblis diusir dari surga. Iblis merupakan musuh bagi umat manusia. Sepanjang hidupnya, iblis sudah bersumpah kepada Allah bahwa ia akan berusaha untuk menyesatkan anak cucu Adam yang jauh dari jalan Allah, agar mereka mau menjadi pengikutnya dan menjadi orang-orang yang tersesat. Untuk itu, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak terhasut oleh tipu daya iblis. Sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis adalah merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah. Dan merupakan salah satu makhluk yang paling dihormati oleh malaikat. Kasih sayang Allah terbesar kepada iblis adalah, bahwa yang pertama dia telah mendapatkan taufik untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena ibadahnya yang banyak, dia dimasukkan ke dalam kumpulan para malaikat. Dan sebaik-baik pertolongan Allah kepadanya adalah, ia menjadi teman pendamping para malaikat sehingga dapat memahami keindahan, kesucian dan kebersihan mereka. Saking mulianya iblis pada masa itu, dalam sebuah kitab karangan Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa iblis itu sesungguhnya namanya disebut sebagai Al-Abid atau ahli ibadah, pada langit yang pertama, lalu langit yang kedua disebut Az-Zahid, kemudian langit ketiga namanya disebut Al-Arif, pada langit keempat namanya adalah Al-Wali, pada langit kelima namanya disebut Et-Taqi, pada langit keenam namanya disebut Al-Kazin, dan pada langit ketujuh namanya disebut Az-Zazil. Manakala dalam Lauhul Mahfudz namanya adalah iblis. Dikisahkan iblis dulunya adalah ahli ibadah yang tidak pernah membangkang dan mengeluh terhadap perintah-perintah Allah. Ia pernah bersujud kepada Allah selama 1000 tahun lamanya dan ia sangat giat dalam beribadah. Bahkan iblis pernah menjadi Sayyidul Malaikat atau penghulu atau pemimpin malaikat, dan Hozinul Jannah atau bendahara surga. Namun, lama-kelamaan iblis menjadi sombong dan angkuh. Ia menganggap bahwa dirinya adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk awal yang lain. Hingga pada suatu saat, ketika Allah baru saja menciptakan Adam sebagai manusia, maka Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam. Lalu iblis berkata, "Adakah engkau mengutamakannya daripada aku, sedangkan aku lebih baik daripadanya? Engkau jadikan aku dari api, dan engkau jadikan Adam daripada tanah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku membuat apa yang aku kehendaki." Oleh karena iblis memandang dirinya penuh dengan keagungan, maka dia enggan sujud kepada Adam alaihi salam, karena ia merasa bangga dan sombong. Dia berdiri tegak hingga malaikat selesai bersujud. Ketika para malaikat mengangkat kepala mereka, mereka mendapati iblis tidak sujud, sedangkan mereka telah selesai sujud. Maka para malaikat bersujud kembali untuk kali kedua karena bersyukur. Tetapi iblis telah dirasuki oleh sifat angkuh dan sombong sehingga ia tetap enggan sujud. Dia berdiri tegak dan berpaling dari para malaikat yang sedang bersujud. Dia tidak ingin mengikuti mereka dan tidak pula dia merasa menyesal atas pembangkangannya terhadap Allah. Kemudian Allah merubah bentuk mukanya, yang asalnya sangat indah cemerlang diubah ke bentuk hina yang menyerupai babi hutan. Allah membentuk kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera, kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam, kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Setelah itu, lalu Allah mengusirnya dari surga, bahkan dari langit, dari bumi dan ke beberapa jazirah. Dia tidak akan masuk ke bumi melainkan dengan cara sembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknatinya sampai hari kiamat tiba karena dia menjadi kafir. Ketika Allah membalas tipu daya iblis, maka menangislah malaikat Jibril dan Mikail. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Apakah yang membuat kamu menangis?" Lalu mereka menjawab, "Ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu." Kemudian Allah kembali berfirman kepada malaikat, "Begitulah aku. Jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku." Setelah diusir dari surga, maka iblis berkata, "Ya Tuhanku, engkau telah mengusir aku dari surga disebabkan Adam, dan aku tidak menguasainya melainkan dengan penguasaan-Mu." Lalu Allah berfirman pada iblis, "Engkau dikuasakan atas dia, yakni atas anak cucunya, sebab para nabi adalah maksum." Berkata lagi iblis, "Tambahkanlah lagi untukku." Allah berfirman, "Tidak akan dilahirkan seorang anak baginya kecuali tentu dilahirkan untukmu 2 padanya." Iblis berkata lagi, "Tambahkanlah lagi untukku." Lalu Allah berfirman, "Dada-dada mereka adalah rumahmu, engkau berjalan di sana sejalan dengan peredaran darah." Kemudian iblis berkata lagi, "Tambahkanlah lagi untukku." Maka Allah berfirman lagi yang bermaksud, "Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki, artinya mintalah tolong menghadapi mereka dengan pembantu-pembantumu,
baik yang naik kuda, maupun yang berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta, yaitu mendorong mereka mengusahakannya dan mengarahkannya ke dalam haram. Dan pada anak-anak, yaitu dengan menganjurkan mereka dalam membuat perantara mendapat anak dengan cara yang dilarang, seperti melakukan senggama dalam masa haid, berbuat perkara-perkara syirik mengenai anak-anak itu dengan memberi nama mereka Abdul Uzza, menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah agama yang batil, mata pencarian yang tercela dan perbuatan-perbuatan yang jahat dan berjanjilah mereka. Hal ini juga disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 64 yang artinya, perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang sanggup dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Quran Surah Al-Isra ayat 64. Sebelum dilaknat Allah, iblis pernah melakukan tugas-tugas mulia yang diperintahkan Allah kepadanya. Tugasnya yaitu 1. Iblis sebagai penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. 2. Iblis pernah hidup bersama bergabung dengan malaikat selama 80.000 tahun. 3. Iblis diangkat menjadi penasehat malaikat selama 20.000 tahun. 4. Iblis menjadi pemimpin malaikat Kerubiun dalam waktu 30.000 tahun. 5. Iblis melakukan tawaf mengelilingi arasy bersama para malaikat dalam waktu 14.000 tahun. Jadi, keseluruhan iblis beribadah melakukan semua perintah Allah dalam kurun waktu 185.000 tahun lebih. Ibadahnya seperti kita umat Islam, yaitu melakukan sholat, puasa, tawaf dengan para malaikat mengelilingi Baitul Makmur di arsy. Iblis tidak merasa lelah dan mengeluh dalam menjalankan perintah Allah yang mulia ini. Iblis menjalankan dengan ikhlas, tidak ada niat apapun kecuali karena Allah semata. Pada masa itu malaikat dan lainnya memberi gelar kepada iblis Al-Aziz atau makhluk Allah yang termulia, dan ada yang memberi gelar Azazil atau panglima besar malaikat. Menurut kitab tafsir Munir dan Syawi, iblis beribadah pada Allah dalam masa 80.000 tahun. Tawaf di Baitul Makmur dan arsy selama 14.000 tahun. Oleh karena itu, di langit pertama sampai ke-7, iblis begitu dihormati oleh para malaikat. Malaikat di penjuru alam semesta, dari bumi, langit, Baitul Makmur, arsy, dan sebagainya, mereka semua menghormati iblis sebagai makhluk Allah yang terhormat dan termulia, sehingga bila iblis lewat di depan para malaikat, maka malaikat menghormati iblis. Bagaikan penghormatan prajurit kepada komandannya, pengawal istana pada rajanya, sehingga terhormatlah nama iblis di penjuru alam semesta. Namun sayang, di Lauhul Mahfudz tulisan iblis terselubung rapi, tidak satupun makhluk yang tahu kecuali Allah. Tertera Al-Kafir Al-Malun, iblis inkar terkutuk. Dalam sumber lain, iblis pada mulanya bernama Azazil dan tinggal di bumi. Azazil adalah jin yang taat kepada Allah, dan memang iblis sebenarnya adalah dari golongan jin seperti pada firman Allah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Dia menyembah Allah selama 1000 tahun, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit pertama. Di langit pertama, Azazil beribadah menyembah Allah selama 1000 tahun. Kemudian dia diangkat ke langit kedua, begitu seterusnya hingga akhirnya dia diangkat menjadi imam para malaikat. Apapun perintah Allah kepada malaikat juga adalah perintah baginya, karena dialah imam para malaikat yang memimpin malaikat. Azazil adalah imam dari seluruh malaikat, Al-Muqarrabun, Imamul Jamil malaikat. Ada riwayat yang menyatakan Azazil beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun dan tiada tempat di dunia ini yang tidak dijadikan tempat sujudnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat menceritakan, malaikat Israfil melihat yang tersurat di Lauh Mahfuz ada tercatat satu suratan yang berbunyi, adanya satu hamba Allah yang beribadah selama 80.000 tahun tetapi hanya karena satu kesalahan, maka ibadah hamba itu tidak diterima Allah dan hamba itu terlaknat sehingga hari kiamat. Maka menangislah Israfil karena bimbang, makhluk yang tersurat di Lauh Mahfuz itu adalah dirinya. Maka diceritakanlah Israfil kepada segala malaikat pengalamannya melihat apa yang tersurat di Lauh Mahfuz. Maka menangislah sekalian para malaikat karena takut dan bimbang dengan nasib mereka. Lalu semua malaikat datang menemui Azazil yang menjadi imam para malaikat, agar Azazil mendoakan keselamatan dunia dan akhirat kepada seluruh malaikat. Azazil pun mendoakan keselamatan di dunia dan akhirat kepada seluruh malaikat dengan doa, "Ya Allah, janganlah engkau murka terhadap mereka para malaikat." Namun, Azazil lupa untuk mendoakan keselamatan untuk dirinya. Setelah mendoakan semua para malaikat, Azazil terus menuju ke surga.
Di atas pintu surga, Azazil terlihat suratan yang menyatakan, ada satu hamba dari kalangan hamba-hamba Allah yang mukarrabin yang telah diperintahkan Allah untuk membuat satu tugasan, tapi hamba tersebut mengingkari perintah Allah. Lalu dia tergolong dalam golongan yang sesat dan terlaknat. Lalu Allah menciptakan Adam alaihi salam, dan memerintahkan malaikat untuk sujud menghormat kepada Adam. Azazil, sebagai imam para malaikat, sepatutnya lebih dahulu bersujud memimpin para malaikat. Tetapi dia menolak, karena dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Sementara para malaikat lain terus sujud tanpa dipimpin oleh Azazil. Bukan saja enggan sujud, Azazil malah sombong dan bertanya kepada Allah, apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Quran Surah Al-Isra ayat 61. Kesombongan iblis ini berpuncak pada iri hati dan kedengkian iblis terhadap Adam. Ia tidak terima karena Allah akan menciptakan Adam sebagai khalifah di bumi. Karena ia merasa lebih mulia dari Adam yang diciptakan dari tanah, sedangkan ia lebih mulia karena diciptakan dari api. Ia durhaka kepada Allah, takabur dan lupa akan dirinya di mata Allah. Tak seharusnya ia membangkang perintah Tuhannya. Maka setelah itu, iblis akhirnya diusir dari surga. Namanya dirubah menjadi iblis dan dia bersumpah akan menyesatkan manusia di bumi. Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Quran Al-Isra ayat 62. Kemudian Allah berfirman, pergilah. Barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Quran Surah Al-Isra ayat 63. Dari kisah ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa iblis yang dulunya adalah ahli ibadah dan makhluk Allah yang mulia sekalipun, bisa menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah karena kesalahannya. Untuk itu, sebaiknya kita menjauhi sifat-sifat iblis seperti sombong, angkuh, iri dengki dan yang lainnya agar kita terhindar dari laknat Allah. Kisah yang kedua adalah tentang wafatnya putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah Az-Zahra adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat dengan pernikahan beliau dengan Khadijah binti Khuwailid. Fatimah lahir di Ummul Qura Mekah pada hari Jumat, 20 Jumadi Al-Tsani. Fatimah adalah putri yang cerdas. Sejak kecil Fatimah menunjukkan keberaniannya. Dia selalu membela ayahnya dari hinaan kaum Quraisy meski masih kecil, termasuk saat kaum Quraisy menaruh kotoran unta di punggung Rasul. Fatimah juga seorang mujahidin yang membantu merawat luka para pejuang di medan perang. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka, ia membakar sobekan tikar dan membungkusnya pada luka sang ayah, hingga darahnya tidak lagi keluar. Fatimah memiliki banyak keistimewaan serta keutamaan. Salah satu keutamaannya adalah menjadi perempuan yang dikhususkan hanya untuk beribadah kepada Allah, sehingga tidak pernah haid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat selektif memilih jodoh untuk Fatimah. Meskipun Umar dan Abu Bakar berusaha meminangnya, namun Rasul masih menunggu keputusan Allah untuk jodoh Fatimah. Lalu muncullah Ali bin Abi Thalib yang berniat meminang Fatimah. Pada awalnya, Sayyidina Ali sempat merasa berkecil hati karena sebelumnya Rasulullah sudah menolak dua sahabatnya. Apalagi ia tidak memiliki harta yang cukup dibanding sahabat-sahabatnya itu. Dari hadis riwayat Ummu Salamah, diceritakan bahwa Ali menundukkan kepala seolah memiliki maksud tetapi tidak berani menyampaikannya. Rasulullah mendahului dan berkata, tampaknya kau mempunyai suatu keperluan, katakanlah apa yang ada dalam hatimu. Ali menjawab, ya Rasulullah, aku memiliki maksud terhadap putrimu Fatimah, apakah engkau berkenan menyetujui dan menikahkan diriku dengannya? Ketika itu kulihat wajah Rasulullah nampak berseri-seri. Sambil tersenyum Nabi berkata pada Ali, ahlan wa sahlan, aku menerimamu dengan mudah tanpa mempersulit urusanmu. Nabi melanjutkan kalimatnya, wahai Ali, apakah engkau memiliki satu bekal mas kawin? Ali menjawab, demi Allah, engkau sendiri mengetahui bagaimana keadaanku. Tak ada sesuatu tentang diriku yang tidak engkau ketahui. Aku tidak mempunyai apa-apa selain satu set baju besi, sebilah pedang, dan seekor unta. Rasulullah menanggapi perkataan Ali. Tentang pedangmu itu, engkau tetap memerlukannya untuk meneruskan perjuanganmu di jalan Allah. Dan untuk untamu itu, engkau juga perlu untuk keperluan mengambil air, dan juga engkau memerlukannya dalam perjalanan jauh. Oleh karena itu aku hendak menikahkan engkau dengan mas kawin satu set baju besi saja. Aku puas menerima barang itu dari tanganmu. Wahai Ali, engkau wajib bergembira. Sebab Allah sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkan engkau di langit sebelum aku menikahkan engkau di bumi.
Setelah segala persiapan pernikahan beres, dengan hati puas dan bahagia serta disaksikan oleh para sahabat, Rasulullah mengucapkan kata ijab kabul untuk pernikahan putrinya. Bahwasanya Allah memerintahkan aku, supaya menikahkan engkau Fatimah atas mas kawin 400 dirham senilai baju besi. Mudah-mudahan engkau menerima hal itu. Ya Rasulullah, saya ridho, jawab Sayyidina Ali. Maka menikahlah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Kemudian Rasulullah mendoakan keduanya. Semoga Allah mengumpulkan kesempurnaan kalian berdua, membahagiakan kesungguhan kalian berdua, memberkahi kalian berdua, dan mengeluarkan dari kalian berdua kebijakan yang banyak. Kitab Ar-Ritat An-Nadrah 2, 183. Kehidupan pernikahan Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali begitu damai dan sederhana. Mereka menjadi keluarga teladan di lingkungannya. Kehidupan rumah tangga mereka begitu sederhana. Bahkan tangan Sayyidah Fatimah menjadi kasar karena menumbuk gandum sendiri. Saat itu Sayyidah Fatimah memiliki bayi yang bernama Hasan dan juga sedang hamil anak keduanya Hussein. Sehingga ia merasa kewalahan, karena mereka tidak mampu membayar seorang pembantu untuk melakukan pekerjaan rumahnya. Suatu ketika, Sayyidah Fatimah mendengar kabar bahwa ayahandanya membawa tawanan perang yang bisa dijadikan pembantu di rumahnya. Setelah mendengar kabar itu, Sayyidah Fatimah pun berkunjung ke rumah Rasulullah SAW untuk meminta hal tersebut. Namun sayangnya ayahanda sedang tidak di rumah. Jadi Sayyidah Fatimah hanya sempat menceritakan hal tersebut pada istri Rasulullah SAW, Aisyah. Setelah salat Isya, Aisyah menceritakan hal tersebut pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi rumah Sayyidah Fatimah. Dari Ali bin Abu Thalib, bahwa Rasulullah SAW datang kepada kami, sementara kami sedang bersiap-siap untuk tidur. Aku hendak berdiri, tetapi beliau bersabda, tetaplah kalian berdua di tempat. Lalu beliau duduk di antara kami, sampai aku merasakan dinginnya kedua kaki beliau di dadaku. Beliau bersabda, maukah kalian berdua aku ajari apa yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta kepadaku? Jika kalian berdua hendak tidur, bertakbirlah sebanyak 34. Bertasbihlah sebanyak 33 dan bertahmidlah sebanyak 33. Ia lebih baik bagi kalian berdua daripada pembantu. Rasulullah SAW bersabda, laksanakanlah oleh kalian amalan semampu kalian. Sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah yang dikerjakan secara terus-menerus, walaupun sedikit. Dari pernikahan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah dikaruniai 4 orang anak, yakni Hasan, Hussein, Zainab, dan Ummi Kulsum. Pada tahun 632, tidak lama sesudah kepulangannya dari Mekah untuk menunaikan ibadah haji, Rasulullah SAW jatuh sakit. Rasa gelisah tidak pernah meninggalkan Fatimah melihat sang ayah sakit selama berhari-hari. Sebelum Rasulullah SAW meninggal di rumah istrinya, Aisyah, pada 8 Juni 632, Fatimah datang menjenguk. Rasulullah SAW meminta Fatimah duduk di sisi kanannya dan membisikkan sesuatu hingga membuat sang putri menangis. Tidak lama kemudian, Rasul kembali membisikkan sesuatu, tetapi kali ini Fatimah tersenyum. Siti Aisyah pernah bertanya tentang ucapan Rasulullah menjelang wafatnya yang membuat Fatimah menangis dan tersenyum. Fatimah menjawab bahwa Nabi memberitahunya kalau ajalnya sudah dekat. Ucapan tersebut membuat Fatimah menangis, karena ia bersedih dan takut berpisah dengan ayahandanya. Pada bisikan kedua, Rasul memberitahu bahwa Fatimah adalah orang pertama dari keluarganya yang akan menyusulnya. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW, wafat pada tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah. Wafatnya beliau ini banyak yang menganggap penuh misteri. Pasalnya tidak ada riwayat yang pasti mengenai penyebab dari meninggalnya putri Rasulullah ini. Bahkan letak pusaranya juga tidak diketahui. Sayyidah Fatimah wafat 6 bulan setelah Rasulullah SAW. Beliau menyusul ibunda, Khadijah, dan ayahanda, Rasulullah. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa An-Nihayah mengatakan, Rasulullah SAW mengabarkan pada Fatimah, bahwa ia adalah orang pertama dari keluarganya yang akan menyusulnya. Beliau berkata kepada Fatimah, tidakkah engkau ridho, menjadi penghulu wanita di surga? Beliau adalah putri bungsu Nabi. Tidak ada lagi anak Rasulullah yang masih hidup kecuali Sayyidah Fatimah. Karena itu, Allah besarkan pahala untuknya. Dialah satu-satunya anak Nabi yang merasakan kehilangan Rasulullah. Dalam Irsyad Wisdom of a Sufi Master, 1988, dikisahkan, setelah mandi, Sayyidah Fatimah mengenakan pakaian yang bagus lalu pergi tidur. Ia berbaring di sebelah sang suami dan berpesan bahwa kematiannya sudah dekat dan tidak ingin dimakamkan dengan upacara pemakaman.
Sayyidina Ali hanya bisa menangis mendengar istrinya mengatakan hal tersebut. Namun waktu salat sudah tiba, Sayyidina Ali pun bergegas pergi ke masjid. Pada saat Sayyidina Ali berada di masjid, itulah Sayyidah Fatimah meninggal. Kedua anaknya Hasan dan Husain segera bergegas menyusul sang ayah. Sayyidina Ali pun kembali dengan penuh duka. Ia kemudian memakamkan istrinya sesuai dengan permintaan terakhir sang istri. Tidak ada pelayat atau kerabat dekat dalam pemakaman tersebut. Di saat Sayyidina Ali memasukkan jenazah istri tercintanya, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ke liang lahat, beliau menangis terisak-isak sehingga putranya Sayyidina Hasan berkata, "Wahai ayahku, gerangan apakah yang membuat dirimu menangis sedemikian rupa?" Sayyidina Ali menjawab, "Wahai putraku Hasan, aku teringat pesan kakekmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, kelak jika putriku Fatimah telah tiada wahai Ali, maka akulah yang akan pertama kali menerima jasadnya di liang lahat. Dan demi Allah wahai Hasan putraku, aku melihat tangan kakekmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima jasad ibumu Fatimah. Aku melihat kakekmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciumi wajah ibumu Fatimah." Sayyidina Ali berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kini aku kembalikan amanah yang telah engkau berikan kepadaku. Aku kembalikan belahan jiwamu, yang dimana setiap engkau rindu akan surga, engkau cium wajah suci putrimu Fatimah Az-Zahra. Ya Allah, kumpulkan kami bersama keluarga suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat nanti." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wanita-wanita terbaik di surga yaitu Hadijah binti Huwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam bintu Imran, dan Asyah binti Muzahim istri Fir'aun." Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar, Al-Istiab 2:113. Kisah yang ketiga adalah kisah jual beli dengan malaikat. Kisah mengagumkan antara Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, dan dua malaikat ini ditulis dalam dua kitab, yaitu An-Nawadir dan Al-Aktaf Ed-Daniyah fi Idhahi Mawaidhi Al-Usfuriyah. Kedua pengarang kitab itu menceritakan dalam versi cerita yang sedikit berbeda, tetapi pesan yang disampaikan sama. Dalam kitab Al-Aktaf Ed-Diniyah diriwayatkan Ja'far bin Muhammad, yang memiliki sanad dari ayahnya lalu dari kakeknya. Suatu ketika, cerita kakek Ja'far, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengunjungi rumahnya, selepas silaturahim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah itu Ali menjumpai istrinya Sayyidah Fatimah, yang sedang duduk memintal. Sementara Salman Al-Farisi berada di hadapannya tengah menggelar wol. "Wahai wanita mulia, adakah makanan yang bisa kau berikan kepada suamimu ini?" tanya Ali kepada istrinya. "Demi Allah, aku tidak mempunyai apapun. Hanya 6 dirham ini, ongkos dari Salman karena aku telah memintal wol," jawabnya. "Uang ini ingin aku belikan makanan untuk anak kita Hasan dan Husain. Bawa kemari uang itu." Fatimah segera memberikannya dan Ali pun keluar membeli makanan. Dalam versi kitab An-Nawadir disebutkan bahwa hari itu, sudah 3 hari, Hasan, Husain, Harits, Ali dan Fatimah belum makan. Fatimah mempunyai kain jarik dan meminta Ali untuk menjualkannya. Lalu, ada yang membeli kain itu dengan 6 dirham. Bukannya dibawa pulang ke rumah, uang itu malah disedekahkan Ali kepada orang-orang fakir. Tiba-tiba ia bertemu seorang laki-laki yang berdiri sambil berujar, "Siapa yang ingin memberikan hutang, karena Allah yang maha menguasai dan mencukupi." Sayyidina Ali mendekat dan langsung memberikan 6 dirham di tangannya kepada lelaki tersebut. Fatimah menangis saat mengetahui suaminya pulang dengan tangan kosong. Sayyidina Ali hanya bisa menjelaskan peristiwa secara apa adanya. "Baiklah," kata Fatimah. Tanda bahwa ia menerima keputusan dan tindakan suaminya. Sekali lagi, Sayyidina Ali bergegas keluar. Kali ini bukan untuk mencari makanan melainkan mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan seorang badui yang sedang menuntun unta menyapanya. "Hai Ali, belilah unta ini dariku." "Aku sudah tak punya uang sepeser pun," kata Ali. "Kau bisa bayar nanti." "Berapakah?" tanya Ali. 100 dirham, kata orang badui tersebut. Sayyidina Ali sepakat membeli unta itu meskipun dengan cara hutang. Sesaat kemudian, tanpa disangka Ali berjumpa dengan orang badui lainnya. "Apakah unta ini kau jual?" "Benar," jawab Ali. "Berapa kau jual unta itu?" tanya calon pembeli kepada Ali. Ali menjawab, 300 dirham. "Baiklah saya akan membelinya," kata orang badui tersebut. Si badui langsung membayarnya kontan, dan unta pun sah menjadi tunggangan barunya. Kemudian Ali menemui seorang badui yang pertama yang memberinya hutang seekor unta. Ali hendak membayarkan utangnya. Badui itu bertanya, "Apakah kau sudah menjual unta itu?"
wahai ayah Hasan?" "Ya," jawab Ali. "Kalau begitu berikan hakku," ungkap Badui itu. Setelah Ali menyerahkan 100 dirham dari hasil penjualan unta tadi kepada Badui itu, Ali segera pulang kepada istrinya. Wajah Fatimah kali ini tampak berseri menunggu penjelasan Sayyidina Ali atas kejadian yang baru saja dialami. Setelah menyampaikan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, Ali bertekad menghadap Rasulullah. Saat kaki memasuki pintu masjid, sambutan hangat langsung datang dari Rasulullah. "Sebaiknya engkau ya Rasulullah yang memberi kabar kepadaku. Tahukah kamu, siapa orang Badui yang menjual unta kepadamu dan orang Badui yang membeli unta darimu?" "Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu," sahut Ali memasrahkan jawaban. "Hai Ali, orang yang menjual unta, itu adalah Jibril, dan orang yang membeli itu adalah Mikail. Sedangkan unta itu adalah kendaraan Fatimah nanti pada hari kiamat," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lanjut bersabda, "Hai Ali, engkau diberikan 3 hal yang tidak diberikan kepada selain engkau, yaitu istri yang nantinya menjadi ratu wanita surga, 2 putra yang nantinya menjadi kepala pemuda surga, dan mertua yang menjadi tuan para utusan Allah. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang diberikan kepadamu dan memujilah kepadanya atas segala kebaikan yang Allah berikan kepadamu." Dalam versi kitab Al-Aktaf Edaniyah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sangat beruntung kau, wahai Ali. Kau telah memberi pinjaman karena Allah sebesar 6 dirham. Dan Allah pun telah memberimu 300 dirham, 50 kali lipat dari tiap dirham." Badui yang pertama adalah malaikat Jibril, sedangkan badui yang kedua adalah malaikat Israfil. Dalam riwayat kitab An-Nawadir, malaikat Mikail. Demikianlah betapa luar biasa kemurahan hati dan keikhlasan yang diteladankan Ali dan Fatimah. Mereka mengesampingkan kebutuhannya sendiri demi berbuat baik sebagaimana yang diperintahkan agama. Karena sejatinya mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hambanya yang bertakwa, sebagaimana dijanjikan sebuah janji Allah dalam Al-Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Ayat ini dikenal sebagai ayat 1000 dinar. Karena dipercaya jika dibaca akan memudahkan dalam mencari rezeki. Kisah itu juga menunjukkan bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolong hambanya dengan cara yang natural, bukan dengan menjatuhkan dari langit. Juga dengan jalan yang tidak terduga-duga, yang mungkin tidak disadari hambanya namun pertolongan itu ada. Selain itu, keluasan hati istrinya juga patut kita teladani. Fatimah menerima keterbatasan juga melengkapi kisah kebersahajaan hidup keluarga ini, bahkan dalam kacamata manusia biasa, bisa disebut serba kekurangan. Fatimah mendukung penuh sang suami dan menguatkannya untuk tetap bermanfaat bagi orang lain. Dari kisah di atas, semoga Allah mengaruniakan kemampuan kepada kita dalam meneladani perilaku mulia, kedermawanan dan kesahajaan keluarga Nabi ini dalam menjalani hidup, sehingga mereka mendapatkan keistimewaan dan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.